Halo lur, salam sejahtera buat dulur-dulur peternak maupun petani di Indonesia. Selamat datang di channel Cap Farming bersama saya Chris. Salam seduluran sak lawase ya lur. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang pakan hijauan. Nah, tentang keunggulan produksi dan nutrisi rumput pakcong dan Indigofera, legum Indigofera. Nah, sebelum kita lanjut, lur, jangan lupa ya untuk bisa channel ini biar berkembang, di like, subscribe, dan komen, sehingga kita bisa menjalin seduluran dimanapun kita berada. Nah lur, langsung aja jalan-jalan wae yo, langsung ke lahan. Yang pertama kita bisa ke lahan pakcong, selanjutnya kita bisa ke lahan Indigofera. Saat ini saya sudah di lahan Indigofera. Nah, dulur-dulur para peternak maupun petani di Indonesia, ini lahan Indigofera jenis legum yang memiliki protein sangat tinggi dan bisa dijadikan bahan pakan hijauan. Sumber protein yang asal Leguminosae. Nah, sedangkan rumput yang sebelah ini ada rumput pakcong juga memiliki kandungan pK tinggi jika dibandingkan dengan jenis rumput lainnya. Nah, pakcong bisa dijadikan sumber serat sekaligus protein. Nah, nanti kita akan bandingkan bagaimana dengan kemampuan produksi pakcong dan Indigofera. Kalau menurut penelitian yang mengembangkan jenis rumput Napier pakcong, kita udah tahu bahwa penelitinya yaitu dari Dr. Krailas yang sebelumnya itu berhasil meyakinkan peternak sapi dan kambing di daerah pakcong Indigofera cocok untuk pakan ternak yang pasti sapi bisa, kambing, kerbau, kuda, domba, kelinci, unggas. Kandungan gizinya lebih tinggi dari jenis hijauan lainnya. Proteinnya sekitar 27%. Rumput gajah 9% dan odot 11% dan lamtoro 20%. Kalau serat kasarnya 15%. Dan kalsium 0,22%. Jika dari bibit 8 bulan siap panen, dan jika beli bibit usia 5 bulan biasanya 50 cm teman-teman, maka cuma 3 bulan sudah bisa dipanen. Panen selanjutnya tiap 40 hari sekali, bisa 9 kali panen per tahun. Jadi enak loh beli bibitnya daripada benihnya, karena harus menunggu 5 bulan dan butuh biaya perawatan yang besar. Nah, Indigofera ini juga bisa untuk pagar di sawah atau kebun. Yang pasti ini sangat kuat di musim kemarau, yang lainnya pada kering kerontang tetap hijau. Sudah terbukti, ini kita bisa lihat bahwa Indigofera ini sangat subur sekali, meskipun tidak ada, bahkan tidak disiram sekalipun tetap hijau. Ini tanaman termasuk apa ya, kalau tidak banyak air tetap hijau, tetap rindang, rumput atau sejauh ini ajaib. Ini sangat cocok untuk kita budidayakan pakan ternak. Mudah dibudidayakan karena tingkat hidupnya sangat tinggi teman-teman. Jadi sangat rekomendasi untuk para peternak. Nah, 1 hektar tanaman Indigofera dapat menyuplai pakan, misalnya sapi itu sekitar 10 lah. Produksinya tinggi, mencapai 12 ton sekali panen. Kalau 12 ton sekali panen
itu bisa 108 ton per hektar per tahun teman-teman. Nah, kita sambil jalan-jalan kita lihat hijauan, kita lihat Indigofera, dan yang sampingnya ada pakcong dan rumput-rumput lainnya. Kita akan fokus ke Indigofera dulu teman-teman. Nah, konsentrat hijauan diartikan sebagai bahan pakan atau pakan baik tunggal maupun campuran yang memiliki nilai gizi tinggi yang berasal dari hijauan pakan. Indigofera merupakan tanaman legum yang memiliki kandungan protein 25%, PDN minimal 70%, dengan tingkat kecernaan bahan kering 75-78%. Nah, tanaman Indigofera ini mudah sekali dan tumbuh baik di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Mudah menghasilkan benih sehingga mudah diperbanyak lur. Tanaman tahan terhadap kekeringan, yang pasti itu tahan sekali terhadap kekeringan, apalagi kalau sedulur-sedulur semua yang di daerah jenengan itu sulit air, bahkan cari irigasi air itu sangat sulit. Ini cocok tanami dengan Indigofera. Contohnya di sini kita bisa lihat hasilnya juga sangat lebat, hijau, cepat dipanen sejak tanam hanya sekitar 4 bulan. Nah, sekali lagi Indigofera dapat dipanen 40-60 hari. Produksi hijauan segar tinggi 10-20 ton per panen. Sangat cocok teman-teman. Sapi, kerbau, kuda, kambing sangat suka sekali dan gizinya tinggi. Yang pasti serta menghasilkan produk pangan hewani yang sehat karena rendah kolesterol dan kandungan vitamin lebih tinggi. Apabila nanti teman-teman tertarik Indigofera, bisa nanti saya sudah cantumkan ada di deskripsi. Nah, silakan teman-teman hubungi sendiri. Nah, selanjutnya perbedaan dengan rumput pakcong. Rumput pakcong ini memang produktivitas juga tinggi. Yang pasti beda tingginya dengan Indigofera tadi. Ini produksi hingga 9 tahun. Kalau kemampuan produksinya bisa mencapai 500 ton per hektar per tahun. Dengan gajah ataupun odot hanya mampu antara 275 ton per hektar per tahun. Ya bisa 300 ton per tahun. Yang kita bisa lihat ini batangnya itu empuk, lunak, beda dengan kolonjono, rumput yang lain, atos teman-teman. Keras. Loh ini dikit empuk lah, suka loh hewan, terutama sapi ataupun kambing, tidak membuat gatal. Nah, kandungan proteinnya beda dengan Indigofera. Kalau ini sekitar 16,45% dan odot tuh 11,6% dan gajah 9% menurut penelitian teman-teman dari yang saya baca. Ketinggian ini yang biasanya saya tanam bisa mencapai sekitar 3 bahkan 4 ada teman, kalau subur banget tempatnya, pelihara dan dipupuk dengan baik. Kalau mencukupi kebutuhan bisa 30 ekor sapi, bisa dipanen setiap 40 sampai 50 hari sekali. Nah, untuk perkembangannya dari saya tanam sampai panen memang cepat sekali. Baru 2 minggu dari stek ketinggian bisa setengah meter dan sudah tumbuh tunas baru teman-teman.
Nah, demikian antara perbedaan indigo vera dan rumput pakcong dari segi kualitas protein ataupun gizinya. Sebenarnya tidak terlalu jauh teman-teman, karena memang semua pakan hijauan itu juga mengandung gizi teman-teman. Cuma ada perbedaannya dan ada segi produktivitasnya sedikit berbeda. Jadi teman-teman sebaiknya pilih mana? Yaitu kita pilih semua teman-teman. Semakin banyak bank pakan, semakin banyak pakan hijauan yang kita tanam, maka stok kita akan banyak dan kambing maupun domba ataupun sapi kebutuhan pakannya akan tercukupi dan juga bisa menyokong dari segi pengeluaran, bisa membantu kita bisa jual bibitnya ataupun bisa kita produksi lebih banyak dengan kita distribusikan ke berbagai wilayah, kita jual. Banyak kok orang yang sukses dengan menjual pakan hijauan. Nah, sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat sedulur semuanya. Apabila ada kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Salam seduluran, sak lawase ya lur. Pokoknya salam sukses buat Anda semua.